Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan hari ini insya Allah Bapak akan menjelaskan tentang hukum halal dan haram sesuai syariat Islam. Nah, Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Peserta didik dapat menjelaskan halal dan haram sesuai syariat Islam. 2. Peserta didik dapat menguraikan dalil Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87. 3. Peserta didik dapat mengelompokkan makanan, minuman halal dan haram. Tahu apa itu halal dan haram? Apa penyebabnya sesuatu bisa dikatakan halal dan haram? Nah, Bapak jelaskan ya. A. Pengertian halal dan haram. Pengertian halal adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti diperbolehkan atau diizinkan dalam konteks Islam. Halal merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan oleh syariat Islam, terutama dalam hal makanan, minuman, dan aktivitas sehari-hari. 2. Pengertian haram. Haram adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti dilarang atau tidak diperbolehkan. Dalam konteks Islam, haram merujuk pada segala sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh syariat Islam. Sesuatu yang dianggap haram tidak boleh dilakukan, dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam, dan melanggar larangan ini dianggap sebagai dosa. B. Dalil Al-Quran halal dan haram Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87. Bapak bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang ketiga, yaitu sebab-sebab halal dan haram. 1. Zat asalnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram dikarenakan zat asalnya. Seperti halnya pada bangkai, darah, minuman keras, dan babi, sebagaimana tercantum pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Berikut contoh makanan yang diharamkan. Daging hewan buas, hewan yang hidup di dua alam, air dan darat, hewan reptil, hewan menjijikan, hewan bertaring dan beracun, bangkai hewan kecuali hewan laut, ikan dan belalang. Tapi ada bangkai yang dihalalkan. Mungkin kalian udah pada tahu hewan apa saja? Ya, hewan, belalang, sama ikan. Yang kedua, sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik itu diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Yang artinya mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang khamar
dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Yang ketiga, prosesnya. Halal atau haram sesuatu dapat disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan pengerjaan atau cara mendapatkannya akan menentukan halal atau haram. Kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya sudah haram, tidak bisa berubah menjadi halal, walaupun prosesnya sudah bagus dan benar. Misalnya, nasi goreng yang menggunakan, mungkin nasi goreng halal, tetapi kalau dalam prosesnya ditambahkan dengan daging babi atau memakai minyak babi dan lain sebagainya yang sudah diharamkan, nah itu jadi haram, tidak boleh dimakan karena prosesnya. Nah, apakah sekarang sudah paham mengenai halal dan haram? Sekarang coba kita kerjakan soal-soal berikut ini. Nah, di sini ada soal. Berilah tanda checklist pada kolom halal dan haram berikut. Contoh ya. Nah, di sini jadi berilah tanda checklist mana yang termasuk makanan halal, mana yang termasuk minuman, mana yang termasuk minuman halal atau yang boleh dikonsumsi, nanti dikasih tanda silang. Yang kedua, mengelompokkan makanan dan minuman halal haram sebagai berikut. Nah, misalkan kelompok kopi termasuk halal atau haram, bir halal atau haram, nanti ditulis di bawahnya madu halal atau haram, dan seterusnya. Sekian video pembelajaran materi halal dan haram, semoga dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.